Iya. Memang ya, menuntut ilmu itu tidak boleh sembarangan. Kalau kita saja dalam masalah ilmu dunia pasti ingin mencari kepada yang lebih mumpuni di dalam ilmu tersebut. Mungkin Bapak di Amerika sana ya mencari ilmu dunia, dan kenapa pergi ke Amerika? Barangkali di Amerika lebih mumpuni, lebih dalam pembahasannya dan lebih ahli di dalam masalah di bidangnya. Kalau itu masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Ya, mungkin ada orang berkata, tapi kan kita menuntut ilmu dari siapa saja. Kita katakan ini kaidah yang tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi dan perkataan salaf. Kalau menerima kebenaran, ya dari siapa saja betul kalau kita tahu yang diucapkannya itu benar. Ya, sebuah contoh misalnya hadis bahwa Abu Hurairah pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat fitrah, ya zakat fitrah. Kemudian di suatu malam ada pencuri datang, lalu kemudian Abu Hurairah menangkapnya. Lalu si pencuri ini ya meminta tolong, minta dikasihani bahwa dia orang miskin, punya banyak anak. Lalu Abu Hurairah pun merasa iba, lalu dilepaskan orang tersebut. Di pagi harinya Rasul bertanya, ya Abu Hurairah, ma fa'alta bi asirikal barihah. Hai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, dia ya minta dikasihani ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya dia nanti akan datang lagi nanti malam. Lalu ternyata datang lagi, kembali ditangkap oleh Abu Hurairah, kembali dia pun minta dilepaskan dan dia beralasan dia miskin dan banyak anak. Kemudian di pagi hari Rasulullah bertanya kembali dan Rasulullah mengabarkan bahwa nanti akan datang, ya kembali nanti malam. Akhirnya di malam ketiga ini Abu Hurairah ya tidak akan pernah melepaskannya. Akhirnya tertangkaplah orang itu. Lalu orang itu berkata kepada Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu ya suatu bacaan yang apabila kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari syaitan sampai pagi. Kata Abu Hurairah, apa itu? Itu bacalah ayat kursi. Ya, Abu Hurairah orang yang sangat semangat dalam ilmu. Kemudian dilepaskan orang itu, tapi Abu Hurairah belum bisa menerimanya. Sampai di pagi hari Abu Hurairah pun kemudian lapor kepada Rasulullah. Dan dia mengatakan bahwa katanya kalau membaca ayat kursi sebelum tidur akan dilindungi oleh syaitan ya sampai pagi hari. Apa jawab Rasul? Kata Rasulullah, sadaqaka wa huwa kadzub. Ya kali ini dia benar walaupun dia tukang dusta. Tahukah kamu hai Abu Hurairah, siapa yang datang 3 malam berturut-turut? Kata Abu Hurairah, aku tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia syaitan yang berbentuk manusia, ya yang hendak mencuri. Lihat, ya ketika ucapan setan ini benar, Rasulullah membenarkan. Ya. Tapi apakah Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk belajar ke setan? Untuk menuntut ilmu kepada syaitan? Tentu tidak. Ini menunjukkan bahwa kaidah menerima kebenaran, menerima nasihat. Ya, itu beda. Ketika kita menerima nasihat misalnya dari seseorang dan dia mengucapkan kebenaran, walaupun yang mengucapkannya itu orang kafir sekalipun, ya ada orang kafir misalnya berkata kepada kita, ya kamu harus jujur ya. Ya pasti kita terima karena itu ucapan yang hak. Tapi apakah kita menuntut ilmu bersimpuh di hadapan orang kafir untuk menuntut ilmu? Ya dari ilmu agama maksudnya? Tentu tidak. Ya. Maka dari itulah Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan ini. Beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd dengan sanad yang sahih. Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu akan diambil dari al-asagir. Siapa itu al-asagir? Abdullah bin Mubarak, ya, perawi hadis tersebut memberikan penafsiran yaitu ahlul bidah. Ya ahli bidah. Sehingga para ulama bersepakat tidak boleh mengambil ilmu dari ya orang-orang yang mempunyai pemikiran yang menyimpang dan sesat. Ya. Kemudian para sahabat pun juga para ulama mengingatkan itu. Di antaranya Abdullah bin Umar berkata, dinak innama huwa damuk wa lahmuk fa'khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina ma'an. Agamamu sesungguhnya ia adalah darah dagingmu. Ambil agamamu dari orang yang lurus, yang istiqomah, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Makanya ya, dan ini dipraktikkan oleh para ulama terdahulu. Di mana ulama terdahulu ketika hendak mengambil ilmu dari seseorang,
Mereka perhatikan dulu orang tersebut sampai 2 bulan lamanya. Berkata Al-Hasan, ya, bin Zurarah kalau tidak salah, kunna idza aradna an na'khudha haditsan an rajulin jalasna syahrain. Kami dahulu apabila mau mengambil hadis dari seseorang, kami duduk dulu 2 bulan lamanya untuk memperhatikan dia bagaimana keilmuannya, bagaimana akidahnya. Wa natasa'al, dan kami bertanya-tanya ke orang-orang. Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu? Ya, sampai demikian mereka berhati-hatinya. Kalau itu di zaman dulu yang ulama banyak sekali. Bagaimana di zaman sekarang? Ya, berarti kita pun di zaman sekarang harus ekstra hati-hati di dalam mengambil ilmu. Ya, di zaman sekarang terkadang mudah sekali orang berbicara tentang agama. Ya, dai-dai, ia masuk televisi kemudian berceramah, sementara ia tidak bisa bahasa Arab, sementara backgroundnya ia pun tidak pernah mempelajari ilmu agama yang secara mendalam. Ya, akhirnya mereka berbicara tentang masalah agama lalu mereka dianggap ulama. Jelas ini membahayakan. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduri rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut, ya, ilmu itu dengan sekali cabut dari dadanya para ulama, akan tetapi dicabut ilmu itu dengan diwafatkan oleh Allah para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak menyisakan orang alim, ya para ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmi, lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Maka Bapak, ya, tentunya kita berusaha untuk mengenal dulu siapa ustadz yang hendak kita ambil, bagaimana keilmuan dia, ya. Dan perlu kita pahami pertama, ya, bahwa untuk mengetahui bagaimana kualitas keilmuan, barangkali Bapak bisa pertama melihat kitab-kitab ulama yang sesungguhnya. Contohnya saja misalnya Bapak baca ya kitab Ibnu Qayyim, kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab ya para ulama terdahulu yang sudah meninggal dunia. Nah, lihatlah bagaimana kualitas keilmuan mereka. Yang mereka bawakan selalu dalil, hujjah, ya Al-Quran, hadis, ya perkataan para sahabat, para ulama. Ya mereka pun juga betul-betul menguasai bahasa Arab dan demikian pula ilmu-ilmu alat. Ya. Nah, setelah kita terbiasa membaca kitab ulama, kita pasti akan terbiasa, ya, untuk membanding dan memilah dan memilih siapa yang berkata dengan ilmu, siapa yang berkata tidak dengan ilmu. Ya. Dan itu insya Allah berikan kemampuan kepada kita untuk memilah, membedakan seperti itu. Ya, di zaman sekarang banyak sekali orang, ya, ketika membawakan dalil dari Al-Quran dan hadis ternyata tidak membawakan pemahaman para ulama terdahulu seperti dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Kenapa kita katakan ulama terdahulu? Karena ulama terdahulu lebih paham tentang agama ini. Ya. Akhirnya mereka tafsirkan Al-Quran dan hadis dengan ra'yur. Ya. Lihat saja orang liberal di zaman ini, ya, di Indonesia ini membawakan dalil untuk membenarkan plural. Katanya semua agama sama. Lalu mereka mencabut ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ya, kalau tidak salah. Di mana ya dalam ayat itu disebutkan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara washabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Kata mereka, lihat ayat ini, ya, menunjukkan bahwa semua agama sama. Allah menyebutkan orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin. Yang penting beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, apakah pemahamannya yang salah atau ayatnya yang salah? Tentu tidak mungkin ayatnya yang salah. Jadi kemanakan oleh dia ayat-ayat yang telah jelas-jelas Allah mengkafirkan orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Dikemanakan ayat-ayat itu? Nah, ini yang kita khawatirkan, ada orang yang mencabut ayat, mencabut hadis
lalu dipahami sendiri, ya diotak-atik sendiri dengan hawa nafsunya, akhirnya orang awam pun terpedaya. Orang awam mengira ia telah berada dan berpijak di atas dalil, padahal pemahamannya yang ya sangat-sangat tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka dari itulah kewajiban kita di sini ya penuntut ilmu untuk terus mengkaji dan mengkaji. Dan kita harus mempunyai jiwa ilmiah ya. Jangan sebatas puas dengan apa yang ada di masyarakat, tidak. Tapi kita berusaha untuk meneliti dan meneliti sebagaimana Bapak dan Ibu-ibu di Amerika sana ya sudah teruji mungkin untuk terbiasa meneliti masalah dunia. Ya mencari dan mencari. Maka masalah agama pun demikian, bahkan harus lebih lagi. Karena ini untuk keselamatan agama kita, keselamatan akidah kita. Ya. Nah itu, kemudian yang kedua, kita berusaha untuk bertanya kepada ustadz-ustadz yang sudah kita yakini akan keilmuannya. Apakah ustadz kenal ya Fulan bin Fulan, saya ingin belajar kepada dia. Karena terkadang ya, kalau ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak sekalian ahli dalam sebuah permasalahan, katakanlah ahli dalam jahit menjahitnya. Mungkin orang awam ketika melihat baju jahitan seseorang, ya dia menganggap wah ini rapi. Tapi buat ibu atau bapak yang sudah ya mahir di dalam masalah jahit menjahit, pasti akan bisa menilai dengan mudah. Ini jahitannya nggak bagus. Ini yang penjahitnya kurang mahir. Kenapa? Karena bapak seorang yang mahir. Bapak seorang yang sudah menguasai ilmu tentang jahit menjahit. Sehingga pada waktu itu Bapak dengan mudah untuk mengatakan ini kurang bagus, ini kurang mahir, dan yang lainnya. Demikian pula ya, orang-orang yang ahli ilmu bisa menilai seseorang lain itu bagaimana kekuatan keilmuannya. Walaupun terkadang sih ya ada juga ahli ilmu yang tidak ikhlas ketika ada saingannya misalnya. Yang menyaingi keilmuannya, lalu kemudian kan ada dengki, bisa saja dia menganggap itu orang tidak berilmu, padahal tidak demikian. Namun tentunya kita berusaha untuk menilai ya secara kacamata ilmiah apa yang disampaikannya itu apakah betul-betul ilmiah, dibawakan Al-Quran, hadisnya apakah hadisnya sahih apa tidak, kemudian lihat bagaimana penafsirannya dari kalangan para ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga kita bisa memilah dan memilih ya. Dan kata para ulama, ya al-haqqu ablaj. Kebenaran itu sebetulnya mudah diterima oleh fitrah kita. Ya, asal kita sedikit kritis dan ilmiah, insya Allah al-haq itu bisa kita bisa kita tangkap oleh nurani kita, insya Allah. Allahu a'lam.